Sobat Skriptura, selamat datang pada seri Renungan Skriptura hari ini. Hari ini kita akan memahami bacaan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 8-12 dengan melihat 3 kata kunci dari bahasa Yunani yang menceritakan proses perubahan dalam hidup Paulus. Kata kunci yang pertama ialah tisi, yang artinya siapa engkau? Ini adalah pertanyaan Paulus saat ia merespons suara yang berbicara kepadanya. Pertanyaan ini menunjukkan awal dari pengenalan Paulus. Paulus yang sebelumnya yakin dengan jalannya, sekarang mulai bertanya dan membuka dirinya. Kata kunci yang kedua ialah anablepo, yang artinya melihat kembali atau dipulihkan penglihatannya. Kata ini menggambarkan momen ketika Paulus kembali dapat melihat. Ini menunjukkan pada pemulihan yang nyata setelah ia mengalami kebutaan. Kata kunci yang ketiga ialah kiregagoe, yang artinya dituntun dengan tangan atau dipimpin. Kata ini menggambarkan bagaimana Paulus harus dituntun masuk ke Damsyik. Ia tidak bisa berjalan sendiri, tetapi bergantung pada orang lain untuk menuntunnya. Refleksi singkat dalam bagian ini, kita melihat proses yang sangat jelas dalam hidup Paulus. Dimulai dari pertanyaan, lalu keterbatasan, dan akhirnya pemulihan. Saat Paulus bertanya, "Tisi," itu menunjukkan perubahan sikap dari Paulus. Ia tidak lagi merasa tahu segalanya, tetapi mulai mencari tahu siapa yang sedang berbicara kepadanya. Ketika ia menerima jawaban bahwa itu adalah Tuhan Yesus, hidupnya mulai diarahkan ke jalan yang baru. Namun proses itu tidaklah mudah. Paulus justru mengalami kebutaan. Ia kehilangan kemampuan untuk melihat dan harus dituntun oleh orang lain. Di sini terlihat makna dari kire goge, yang artinya Paulus yang sebelumnya memimpin dan bertindak aktif, sekarang harus belajar untuk bergantung. Situasi ini mengajarkan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan seseorang mengalami keterbatasan supaya ia dapat belajar untuk tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Lalu melalui Ananias, Paulus mengalami anablepo atau pemulihan penglihatan. Ia kembali melihat. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan tidak hanya menghentikan langkahnya, tetapi juga memulihkan dan memberi arah yang baru. Teks ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya tentang satu momen, tetapi sebuah proses yang panjang. Ada tahap mengenal, ada tahap dibentuk, dan ada tahap untuk dipulihkan. Dari sini kita belajar bahwa ketika Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, ia bisa mengubah cara pandang dan juga cara berjalan. Kiranya kita bersedia untuk bertanya, bersedia dituntun dan mengalami pemulihan dari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu, terima kasih telah menyimak bersama di video seri renungan hari ini dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.